Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat semuanya. Pada video kali ini akan saya share sebuah kisah dan kesaktian Wali Songo, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah, Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penyebar syiar Islam di Jawa sekitar akhir abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni termasuk gamelan, juga karya sastra. Konon, Raden Makdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim. Sejarah hidup Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya. Adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrawati, yaitu Nyai Ageng Manila. Namun ada versi lain yang mengatakan Dewi Condrawati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Sunan Bonang adalah Pangeran Majapahit, sebab ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya menantu Raja Majapahit. Raden Makdum Ibrahim tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Makdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk menciarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Beranjak remaja, Raden Makdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai, Aceh, untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayahanda Sunan Giri. Sejak kecil, sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Makdum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Makdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga akhirnya Raden Makdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri silat. Kelak, keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok bernama Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertobat, kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Asal-usul nama Sunan Bonang. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Diceritakan Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri, yaitu Arya
Wiranatapada dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah. Oleh Raden Patah, yaitu pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Selama menjadi imam Masjid Demak, Raden Makdum Ibrahim tinggal di Desa Bonang. Julukan Sunan Bonang disematkan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya tersebut. Ada satu lagi versi berbeda terkait penamaan Sunan Bonang yang disematkan pada Raden Makdum Ibrahim, selain dari kisah bahwa ia adalah penemu gamelan jenis bonang. Berdakwah lewat seni dan sastra. Sebagaimana wali songo lainnya, Raden Makdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik, gamelan, untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Makdum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan, yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogani untuk memperkaya pertunjukannya. Kesaktian Sunan Bonang. Kesaktian Sunan Bonang didukung oleh kedekatannya dengan Tuhan. Hal itu tercermin dari pengetahuannya yang dalam mengenai tasawuf. Kesaktian yang pertama yaitu mengubah aliran Sungai Brantas. Dalam babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran Sungai Brantas. Daerah yang dihuni oleh masyarakat yang menolak dakwah Islam di sepanjang aliran Sungai Brantas menjadi kekurangan air dan menjadikan wilayah lain kebanyakan air bahkan mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Butolo Caya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Butolo Caya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Kuncing yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Dan yang kedua, kesaktian Sunan Bonang adalah mengubah buah aren menjadi emas. Sunan Bonang menaklukkan begal atau perampok jagoan si Raden Said yang kondang dengan julukan Brandal Lokajaya dengan cara mengubah buah aren menjadi emas. Setelah bertobat, belajar, dan laku, maka jadilah si begal itu seorang wali terkenal dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Itulah kisah singkat tentang Sunan Bonang dan kesaktian yang dimiliki oleh beliau, bahkan bisa mengubah seorang berandal, Raden Said, menjadi seorang wali terkenal yaitu Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.